Bagaimana jika kehidupan yang panah ini berakhir dalam waktu 48 jam? Sebuah komet berukuran besar sanggup meratakan bumi yang membuat pemerintah melakukan segala hal agar umat manusia terhindar dari kepunahan. Pemerintah memilih orang-orang terbaik dari setiap pekerjaan untuk diselamatkan sebelum komet menghantam bumi. Lalu bagaimanakah nasib orang yang tidak terpilih? Siapkan asbak, udut kopi dan menyan, selamat menyaksikan. Di sebuah proyek gedung seorang kuli Jawa bernama John terlihat murung tidak bergairah memikirkan sesuatu saat melihat handphonenya. Terlihat sebuah foto mantan istri dan anaknya yang ternyata besok adalah hari ulang tahun anaknya. John yang merupakan pekerja keras diingatkan oleh anak buahnya untuk segera pulang dan biarkan masalah pekerjaan diselesaikan esok hari. Hey boss, take off. Man, we got this. No. Di saat John hendak pulang, berita mengenai komet yang akan menghantam bumi tersebar di berbagai jenis media. Namun John yang lebih memikirkan bagaimana menghadapi kecanggungan saat bertemu mantan istrinya untuk mempersiapkan hari ulang tahun anaknya esok hari. Setibanya di komplek perumahan tanpa mengetuk pintu, John yang memiliki kunci langsung masuk tanpa mengucapkan salam, yang membuat mantan istrinya bernama Alison terkejut dan menghentikan kegiatan olahraganya. Meskipun percakapan terdengar canggung, mereka harus melakukan semua ini demi kebahagiaan anaknya yang bernama Nathan. We're just doing this for Nathan. How long is this going to be awkward for? Nathan yang kehilangan sosok ayah terlihat senang dan menceritakan apa saja termasuk kegiatan sekolahnya kepada John. Diketahui Nathan memiliki penyakit diabetes tahap pertama yang membuatnya harus dipasangi sebuah alat untuk menjaga kestabilan kadar gulanya. Di malam harinya sambil melihat berita komet, keluarga ini nampak utuh saat John membantu Nathan mengerjakan tugas sekolah. Keesokan harinya untuk mempersiapkan perayaan ulang tahun Nathan, Alison menyuruh John untuk membeli minuman dan tambahan makanan. Setibanya di Indomerit, terlihat di langit pesawat militer sedang melintas menuju arah utara. Di waktu yang sama pecahan komet mulai terlihat dari kejauhan. Whoa. Where are they going? I don't know. Karena tak ada peringatan bahaya, John melanjutkan kegiatan perbelanjaan. Di saat mengambil keperluan pesta, tiba-tiba John mendapat pesan peringatan presiden. Yang anehnya hanya John lah yang mendapat pesan tersebut. Tak berselang lama John mendapat telepon dari Departemen Keamanan Negara yang menyuruh keluarga John untuk segera melakukan evakuasi. Peringatan itu juga disampaikan melalui saluran TV, namun sayangnya Alison sedang berdandan tidak mendengar. Hello? This is not a test. You've been selected for emergency shelter relocation with... Dengan semua keanehan pesawat militer dan barikade mobil anti huru-hara yang terus melintas, membuat John segera kembali pulang untuk mendiskusikan semua ini dengan Alison. Karena tak ada peringatan ditambah dengan perayaan ulang tahun Nathan, tetangga yang sudah berkumpul memanggil John untuk menikmati pesta sambil menyaksikan jatuhnya komet di lautan lepas. Hey, a ton of planes in the sky. Hey, John, good to see you again, man. Di saat melihat detik-detik kejatuhan komet, ternyata komet itu tidak terjatuh di lautan lepas. John yang masih memiliki firasat buruk dikejutkan dengan gempa kecil yang membuat John langsung keluar untuk mengecek keadaan langit. Lalu tiba-tiba secara mengejutkan terjadi gelombang kejut yang berasal dari pecahan komet yang terjatuh di pusat Florida. Terlihat rekaman berita lokal yang sempat merekam detik-detik jatuhnya komet yang langsung meratakan Florida dengan cepat. The state of Florida, Central Florida. Now, wait, are some more pieces gonna hit? What? Tak berselang lama peringatan presiden kembali menelepon John yang menyuruh John dan keluarganya untuk segera pergi ke sebuah pangkalan militer. Setelah itu John menerima sebuah kode yang menjadi tiket masuk untuk menaiki pesawat yang akan lepas landas pukul 9 malam. Lagi-lagi hanya John yang mendapat pesan tersebut, sementara tetangga yang lain tidak mendapat peringatan. Why did only John's phone get it? John, Alan, Gary.
Setelah berkemas dan menyiapkan obat diabetes Nathan, mereka tidak tahu seberapa lama evakuasi ini akan berlangsung. Di saat akan pergi, tetangga John yang tidak terpilih meminta John untuk membawa anaknya ikut bersama keluarga John. John yang sadar mereka yang tidak terpilih tidak akan diizinkan masuk, dengan terpaksa meninggalkan tetangganya meskipun dia merengek meminta pertolongan. We can't take. You can take Ellie, please. And then leave her standing there alone when they turn her away. Di jalan menuju bandara, John melihat masyarakat mulai anarkis, sambungan telepon mulai terputus hingga kebocoran informasi mengenai orang terpilih. Karena hal itu mereka semua pergi menuju bandara yang membuat akses jalan menjadi macet. Di tengah kemacetan, Nathan yang kedinginan mengambil selimut yang akan menjadi titik awal permasalahan film ini. All over the country, people are buying up grocery stores. You think all these people were selected? Setelah mengambil jalan pintas, tibalah John di sebuah pangkalan militer. Di tengah keramaian, mereka yang tidak terpilih berusaha masuk, namun ketatnya penjagaan membuat kondisi semakin tidak kondusif. Setelah berdesakan untuk menjangkau petugas, John yang terpilih segera menunjukkan kode dan KTP agar mereka bisa masuk ke dalam pangkalan. Setelah masuk, John mendapat sebuah gelang yang menjadi tanda mereka adalah orang terpilih. Sebelum menaiki pesawat, pengecekan masih dilakukan dan mereka hanya diperbolehkan membawa satu keranjang tas perbekalan. Di saat memindahkan barang-barang, Allison tidak menemukan obat diabetes Nathan, yang ternyata obat itu terjatuh saat Nathan mengambil selimut. Karena tidak mungkin pergi tanpa obat, John bertanya kepada petugas kapan pesawat akan berangkat. Karena masih memiliki waktu, John akan kembali mengambil obat dan menyuruh Allison menunggunya di dalam pesawat. How long till our plane leaves? 15 minutes. I must have dropped it in the car. Nick, I'll meet you on the plane. Namun masalah kedua muncul di saat Allison bertanya kepada petugas yang sama dan tanpa sengaja menyebutkan kata obat. Meskipun orang terpilih, ternyata mereka yang mengidap penyakit kronis dilarang masuk ke tempat evakuasi. It's just for his insulin pump. It's not a big deal. Yeah, it's just his insulin. I'm not asking. Look, we have the bracelets. We were selected. Karena tak mungkin meninggalkan Nathan seorang diri, dengan penuh emosi Allison meminta kebijakan petugas penjaga. Mendengar teriakan Allison, petugas penjaga berkata tidak semua prajurit terpilih. Mereka yang ada di sini melakukan penjagaan atas dasar sukarela. Menyadari keegoisannya, Allison meminta petugas untuk memberitahu John bahwa mereka tidak diizinkan menaiki pesawat. What if this was your family? I'm sorry, ma'am. You should have been informed. Anyone with a chronic condition can. We're all volunteers here just doing our jobs. John Allen Garrity. John Allen Garrity. Sementara di luar pangkalan, John yang berhasil mengambil obat segera kembali tanpa tahu Nathan dilarang masuk. Dikarenakan banyaknya penumpang, petugas tidak bisa memberikan informasi tersebut kepada John. Hingga menjelang keberangkatan, John yang berpikir Allison berada di pesawat lain dengan terpaksa masuk ke dalam salah satu pesawat. Di saat pintu akan tertutup, John yang sedang duduk disapa penumpang lain dan bertanya mengapa John bisa naik dengan membawa sebuah obat, sementara keponakan dari penumpang itu dilarang masuk ke dalam pesawat. Mendengar hal itu, John yang sadar segera meminta petugas untuk membuka pintu agar John bisa keluar mencari keluarganya. Dengan raut wajah penuh kesal, petugas itu membukakan pintu pesawat. Di waktu yang sama, masyarakat yang tidak terpilih berusaha mendobrak masuk, yang membuat keadaan semakin kacau. Dengan membawa senjata, mereka mulai menembak, yang ternyata tembakan itu mengenai seorang petugas yang sedang mengisi bahan bakar. Melihat kebocoran bahan bakar, John menyuruh semua penumpang untuk segera keluar dari dalam pesawat. Lalu tiba-tiba
Melihat ledakan besar itu, Allison yakin John pasti akan selamat. Karena tidak tahu harus pergi kemana, Allison mengirim pesan berharap pesan itu akan terkirim. Sementara di pangkalan, John yang masih mencari Allison ditenangkan oleh seorang petugas yang memberitahu keluarga John ditolak dan tidak berada di pesawat. Mendengar hal itu, John segera keluar, namun Allison yang tidak sabar menunggu menitipkan pesan di mobil yang berkata dirinya akan pergi ke rumah orang tuanya. They decline your son. Your family's not out there. Allison! Di tengah kepanikan masyarakat, Allison mencari obat diabetes di supermarket terdekat. Karena sudah tidak kondusif, Allison hanya mendapat sedikit perbekalan. Di saat mencari ke tempat lain, tiba-tiba sekelompok pencuri datang dan menyuruh semua orang untuk tiarap. Allison yang berusaha kabur sempat dihadang oleh salah satu perampok. Namun beruntungnya perampok itu membiarkan Allison pergi. Setelah keluar, Allison meminta pertolongan kepada orang lain berharap mereka pergi ke arah utara. Secara kebetulan arah mereka sama yang membuat pengemudi itu memberikan tumpangan kepada Allison. Awalnya mereka sempat berbaik hati dengan memberikan sedikit makanan kepada Nathan. Namun di saat mereka tahu Allison adalah orang terpilih yang tidak diizinkan masuk karena Nathan memiliki riwayat penyakit, pengemudi itu terlihat merencanakan sesuatu. Are you okay back there? Yes. My son, he has a medical condition, so they wouldn't let us on. Y'all got picked? Sementara di tempat lain, John mencari sinyal ke tempat yang lebih tinggi berharap John bisa menghubungi Allison. Setibanya di atas, terlihat pemuda-pemudi sedang berpesta sambil menikmati komet yang semakin mendekat. Setelah mendapat sinyal, John langsung menelepon Allison, namun sayangnya sinyal yang buruk membuat telepon segera terputus. John? Can you hear me? Karena tahu Allison sedang menuju rumah ayahnya, John mencari tumpangan kepada mobil lain yang secara kebetulan mengarah ke arah utara. Setelah masuk ke dalam, ternyata banyak penumpang lain yang ikut menumpang entah mau pergi kemana. Di tengah perjalanan, Colin yang melihat gelang John langsung bertanya apa pekerjaan John saat ini. Ternyata pemerintah memilih orang terpilih berdasarkan pekerjaan mereka. Colin menjelaskan orang tuanya adalah seorang dokter yang terpilih untuk dievakuasi. Namun akibat hubungan yang buruk, Colin tidak ikut bersama mereka. Selecting people based on their professions. So what do you do? Structural engineer. Setelah saling menjelaskan, Colin mengajak John untuk ikut bersamanya karena ternyata rombongan ini sedang menuju tempat evakuasi pemerintah bernama Greenland. Greenland merupakan sebuah bunker yang menjadi harapan terakhir untuk berlindung dari kehancuran dunia. Meskipun begitu, John tidak bisa ikut karena dirinya harus mencari Allison terlebih dahulu. Mendengar jawaban John, Colin memberikan titik keberangkatan agar John bisa menyusul mereka. Back in the military flights to Greenland. Lost my wife and son at the military base and I'm taken off from Osgood. Kembali ke tempat Allison, pengemudi yang awalnya baik berubah menjadi jahat karena dalam keadaan hidup atau mati, setiap manusia akan memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Tiba-tiba pengemudi itu menghentikan mobil dan mengusir Allison untuk mendapat gelang, kemudian berpura-pura menjadi orang tua Nathan berharap mereka dapat menaiki pesawat. Sementara di tempat lain, kejadian serupa menimpa John. Ada penumpang lain yang ingin meminta gelang orang terpilih yang membuat John harus terlibat dalam perkelahian. Karena terlalu brutal, membuat mobil hilang keseimbangan dan menabrak pembatas jalan. Namun ternyata si jahat masih hidup hingga perkelahian pun terus berlanjut. John yang berusaha mempertahankan gelang tanpa sengaja menancapkan palu tepat di kepala si jahat. Setelah pertarungan singkat, John mencari Colin yang ternyata Colin sudah meninggal akibat kecelakaan tersebut. Di tengah keputusasaan dalam kondisi yang sama, Allison dan John berjalan di tempat yang berbeda. Hingga pada akhirnya Allison mendapat tumpangan dari pengendara lain yang secara kebetulan mengarah ke arah utara.
Sementara itu Nathan yang dibawa pengemudi jahat tiba di pangkalan lain yang berusaha masuk dengan alasan mereka telah dirampok. Karena hanya memiliki 2 gelang, petugas penjaga sempat melakukan pengecekan. Di saat itulah Nathan berteriak bahwa dirinya telah diculik dan kedua orang ini bukan orang tuanya. MPs! No, listen. No. This is They my took son. me I'm telling you. from my mom. They're not my parents. Mendengar perkataan Nathan, petugas yang lebih percaya dengan ucapan anak kecil langsung mengesekian gelang tersebut. Setelah terungkap, petugas itu mengambil Nathan dan mengamankan pengemudi jahat. Mengetahui Nathan memiliki riwayat penyakit, petugas itu langsung membawa Nathan ke tempat tim medis. They're not my parents. Kembali ke tempat Allison, setibanya di pangkalan Allison langsung keluar untuk mencari Nathan. Di saat bertanya, petugas itu mengarahkan Allison untuk mencari Nathan di tempat tim medis. Setelah lama mencari dengan bantuan petugas, akhirnya Allison berhasil bertemu kembali dengan Nathan. Let's check the pediatrics in. Where? This one? Yes. Oh, Granny, oh my God. Setelah mendapat perawatan medis, secara kebetulan terdapat bus militer yang akan pergi ke arah utara. Menjelang pagi hari, terlihat langit begitu cerah seakan-akan ancaman komet semakin mendekat. Di sebuah perumahan, John masuk ke dalam rumah untuk sekedar membersihkan diri dari darah yang tercecer. Setelah dirasa cukup tenang, John menyalakan TV untuk melihat berita perkembangan. Diketahui pecahan komet yang terus berjatuhan akan mencapai puncak hingga esok hari. Cabin in the back of our head that tomorrow we're... Mendengar hal itu, John segera mencuri mobil dan pergi ke rumah ayah Allison yang tidak lain adalah mertuanya. Setibanya di sana, sang mertua yang bernama Cordell sedang bersantai bersama teman-temannya. Karena hubungan mereka tidak baik, Cordell mempertanyakan di mana keberadaan Allison. You're alone. Where's Allison? Down the road. Let's go. Sementara di tempat lain, Allison yang baru sampai langsung menelepon rumah melalui telepon biasa. Ternyata telepon rumah masih berfungsi, yang pada akhirnya mereka berhasil bertemu kembali. Setelah kembali pulang, peringatan komet terbesar akan menghantam bumi yang diprediksi menjadi kepunahan bagi umat manusia. Mendengar peringatan itu, John teringat ucapan Colin yang berkata ada sebuah bandara di perbatasan Kanada yang akan pergi menuju tempat evakuasi Greenland. Meskipun tidak tahu kebenarannya, lebih baik mencoba daripada berdiam diri tanpa melakukan sesuatu. There are pilots going from up in Canada. 5 bunkers near Thule Air Force Base in Greenland. Okay, let's do it. Setelah bersiap, John mengajak Cordell untuk ikut bersama mereka. Namun Cordell yang sudah pasrah akan keadaan memilih untuk bertahan. Sebelum John pergi, Cordell sebagai mertua memberikan wejangan terakhirnya. Di setiap pernikahan pasti ada cobaan yang datang, maka dari itu Cordell menyuruh John untuk menghadapi setiap cobaan tanpa harus melarikan diri. John yang sadar akan perselingkuhannya di masa lalu, meminta maaf dan berjanji akan menyelamatkan Allison dan Nathan apapun yang terjadi. Get my son and my wife into that bunker. Every marriage goes through shit. Setelah percakapan dari hati ke hati, tiba-tiba sebuah pecahan komet jatuh tidak jauh dari kediaman mereka. Menyadari waktu yang terus berkurang, membuat John segera pergi menuju perbatasan Kanada. Setelah perpisahan yang singkat, mereka melaju mengikuti arahan Google Maps. Tidak hanya keluarga John, ternyata banyak orang yang berusaha pergi menuju tempat evakuasi bernama Greenland. Di tengah kemacetan panjang, berita mengenai pecahan komet diprediksi akan terus berjatuhan di sepanjang jalur utara. Lalu tiba-tiba... Bagaikan hari kiamat, tiba-tiba hujan komet menghantam jalan yang John lalui. Dengan sigapnya John segera pergi untuk mencari tempat berlindung. Karena peran utama, tak ada satupun komet yang jatuh menimpa John. Setelah berhasil sampai di bawah jembatan, John yang masih memiliki hati nurani segera menyelamatkan pengemudi lain yang terjebak di dalam mobil yang terbakar.
Setelah kejadian mengerikan itu, John masih optimis untuk melanjutkan perjalanan. Sambil mendengarkan berita, para ahli memprediksi jatuhnya komet terakhir akan memicu serangkaian bencana lain, dimulai dengan gelombang panas yang dapat membakar seluruh dunia, serta gempa bumi yang dahsyat mengakibatkan bencana tsunami. Saat ini tersisa 6 jam sebelum komet memusnahkan kehidupan yang ada di bumi. 75% of all plant and animal generate 1,000-foot high tsunamis. Well, we got just over 6 hours. Yeah, we can still make it. Setelah jauh berjalan, akhirnya John sampai di perbatasan Kanada. Terlihat sebuah bandara yang tidak jauh dari jalan utama, namun sayangnya tersisa satu pesawat yang akan segera lepas landas. Menyadari ini adalah pesawat terakhir, John langsung masuk ke dalam lintasan untuk menghentikan pesawat. Stop. Karena mobil John menghalangi jalur penerbangan, mau tidak mau pesawat tersebut harus berhenti sejenak. Setelah itu John meminta pilot untuk membawa mereka pergi menuju Greenland. Namun kapasitas pesawat yang sudah mencapai batas, sang pilot tidak bisa mengizinkan John untuk masuk. Setelah perdebatan panjang, sang pilot akhirnya menyerah dan mengizinkan John masuk meskipun harus mengudara dengan rendah. How much do you weigh? We're already at capacity. There'll be more flight and move the goddamn truck. I will take you. Setelah mengudara selama 4 jam lebih, akhirnya mereka sampai di area evakuasi Greenland. Namun tiba-tiba pecahan komet mulai berjatuhan yang mengakibatkan matinya mesin pesawat. Karena kapasitas penumpang terlalu berat, membuat pesawat tidak bisa mengudara dan harus mendarat di tengah perbukitan. Setelah mendarat dengan cukup sempurna, semua penumpang berhasil selamat. Namun tidak dengan sang pilot yang harus berkorban akibat menghantam tebing bukit. We gotta go. Come on, let's go. Secara beruntungnya mereka mendarat tidak jauh dari tempat evakuasi. Di tengah abu yang berjatuhan, mereka sampai di tempat landasan Greenland. Tak lama kemudian sebuah truk menjemput mereka untuk dibawa menuju bunker perlindungan. Let's go. The big one's gonna hit any second. Tersisa beberapa menit sebelum kepunahan umat manusia, terlihat komet itu sudah melewati atmosfer dan akan segera menghantam bumi. Dengan sigapnya semua orang masuk ke dalam bunker, berharap bunker ini bisa menahan getaran dan gelombang kejut yang dihasilkan dari jatuhnya komet. Detik-detik sebelum hantaman, John meminta maaf atas semua kehilapannya dan berjanji akan membangun keluarga ini dengan penuh kebahagiaan. Hingga hitungan mundur sudah mendekati akhir, akhirnya hantaman pun tak dapat dihindari. Setelah jatuhnya komet, terlihat bumi dalam keadaan terbakar. Bisa dipastikan tak ada satupun manusia yang selamat dari bencana ini. Setelah 9 bulan berlalu, ternyata Greenland tidak sendirian. Terdapat beberapa bunker di setiap negara yang dimanfaatkan untuk menjadi tempat berlindung. Setelah dirasa aman, akhirnya mereka bisa melihat kembali bagaimana kondisi bumi saat ini. Meskipun kehidupan sudah berantakan, tidak ada masa depan, kerjaan terbengkalai, keuangan menipis, jodoh di tangan Tuhan, kita sebagai umat manusia hanya bisa berikhtiar dan memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Tamat. Review film Greenland bungkus. Kesimpulan dari film ini adalah tetaplah berusaha semaksimal mungkin dan biarkan tangan Tuhan yang berbicara. Roh film undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.